tentang seri Pentakosta, bahwa minggu lalu kita telah belajar bersama bagaimana kisah tentang Yesus dibaptis dan Yesus kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya berharap kalian masih mengingatnya, Yesus memberi diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis pada waktu itu, lalu kemudian Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati hingga memenuhi kehidupan Yesus pada waktu itu. Sekarang kita lanjutkan, mari buka bersama dengan saya firman Tuhan dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-4 ayat 17 sampai dengan yang ke-21. Injil Lukas pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 21. Udah dapat? Lukas pasal 4 ayat 17 dan 21. Ingatlah bahwa sejak Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup Yesus dituntun, dipimpin, diarahkan oleh Roh Kudus. Yesus di dalam kemanusiaannya yang 100%, seluruh perjalanan kehidupannya bukan menurut kehendak dirinya sendiri, tapi dituntun oleh Roh Kudus. Saudara masih ingat waktu pencobaan di padang gurun pun dikatakan maka Roh Kudus membawa Yesus untuk dicobai oleh iblis. Jadi yang membawa itu ada Roh Kudus. Jadi dengan istilah lain begini, bahwa seluruh keberadaan Yesus, dia menyerahkan seluruh hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Bayangkan, Yesus sendiri saja menyerahkan kehendak bebasnya selain kepada Bapa di surga, dia menyerahkan kehendak bebasnya kepada Roh Kudus, karena dia hidupnya dituntun, dipimpin, yang diarahkan oleh Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan melihat bersama-sama Yesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini. Jadi yang kedua ini tentang pengurapan Yesus. Yang lalu adalah Yesus dibaptis dan penuh dengan Roh Kudus. Sekarang bagaimana Yesus dalam pengurapan Roh Kudus, pengurapan Yesus. Lukas pasal 4 ayat 17 dan 21 saya bacakan buat saudara semuanya. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Perhatikan dengan baik firman Tuhan ini, dia berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saya sudah menyampaikan kepada saudara pada minggu yang lalu. Kemudian Yesus yang penuh dengan Roh Kudus ini, dia kembali ke Galilea, lalu dia kemudian juga kembali ke Nazaret, di kota di mana ia dibesarkan. Pada hari Sabat ketika dia datang ke rumah Tuhan pada waktu itu untuk beribadah bersama-sama dengan orang-orang yang ada di kampung Nazaret itu, dia duduk di situ, dia ada di dalam. Lalu pejabat, atau dengan kata lain imam pada waktu itu, memberikan gulungan kitab Nabi Yesaya dan diberikan kepada Yesus untuk Yesus membacanya. Dan kemudian Yesus membaca firman Tuhan pada waktu itu yang diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-61 ayat 1 dan 2. Lihat, kita akan bersama-sama pada pagi hari ini belajar kenapa yang kemudian Yesus terima itu adalah firman Tuhan dari Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2 ini. Apakah itu terjadi secara kebetulan? Saya beritahukan kepada saudara, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Amin. Semuanya sudah dalam rancangan Allah Bapa di surga, supaya ini genaplah firman Tuhan. Jadi ketika Yesus membaca firman Tuhan ini adalah merupakan penggenapan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Nah, sekarang saya akan mengajak saudara untuk mengetahui apa tujuan daripada Yesus diurapi pada waktu itu.
Saya akan mengajak saudara untuk belajar firman Tuhan. Saudara buka hatimu, buka rohmu. Nanti kemudian ketika kita akan belajar selanjutnya, saudara tidak hanya menerima secara pengetahuan saja, tapi saya selalu berdoa saudara bisa menerima di dalam roh saudara. Apa yang terjadi pada diri Yesus Kristus, apa yang terjadi pada murid-murid pada waktu itu biarlah terjadi kepada saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Perhatikan ini bahwa firman Tuhan terutama kisah para rasul itu tidak berhenti begitu saja. Saudara dan saya harus membaca firman Tuhan sebagai story, sebagai sejarah, bahwa dia tidak ada akhirnya. Bahwa kemudian cerita tentang di kisah para rasul itu dilanjutkan oleh murid-murid dari rasul-rasul, dari murid-muridnya berikutnya, murid-muridnya lagi sampai pada saudara dan saya. Seharusnya saudara dan saya juga menjadi bagian dari yang tertulis di kisah para rasul. Saudara dan saya sekarang ini hidup sedang melanjutkan dari kisah para rasul itu. Jadi keberadaan saudara dan saya bukan hanya sekedar agama, bahwa kitab suci pernah ada dan tertulis berhenti pada waktu itu saja. Tapi saudara dan saya adalah bagian dari rancangan Tuhan, adalah bagian untuk penggenapan firman Tuhan supaya terjadi di muka bumi ini, terutama saudara dan saya ketika hidup di hari-hari terakhir dari akhir zaman. Saudara adalah pelaku-pelaku pelaku sejarah. Saudara dan saya saat ini pelaku sejarah. Saudara bukan orang yang kemudian hanya jadi jemaat saja, tapi saudara dan saya menjadi pelaku sejarah. Sama seperti Paulus menjadi pelaku sejarah, sama seperti Simon Petrus menjadi pelaku sejarah, sama seperti Timotius menjadi pelaku sejarah, sama seperti Sian Filemon dan yang lainnya menjadi pelaku sejarah. Saudara dan saya harusnya memahami dengan wawasan yang terbuka. Saudara dan saya menjadi pelaku sejarah yang sedang mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bisa mengikutinya? Oke, kita lanjut. Mari lihat tujuan pengurapan yang diterima oleh Yesus dan kemudian seharusnya juga menjadi bagian buat saudara dan saya. Di firman Tuhan ini dikatakan begini di ayat 18. Dalam pembacaan firman Tuhan itu, kalimat yang dimulai adalah seperti ini. Roh Tuhan apa? Ada padaku. Saya tanya kepada saudara, kalau kemudian ini, roh Tuhan ada padaku oleh sebab dia telah mengurapi aku. Sebelumnya roh Tuhan ada pada Yesus atau tidak? Renungkan dulu, tidak usah dijawab sebagai PR buat saudara. Tapi perhatikan ini, roh Tuhan ada padaku. Dia berkata, roh Tuhan ada padaku. Tuh, roh Tuhan itu ada pada Yesus sejak kapan? Perhatikan situ. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. Jadi dia berkata, roh Tuhan ada padaku. Ini kan penggenapan firman Tuhan dari Yesaya pasal 61 tadi kan. Jadi gini, dia berkata, roh Tuhan ada padaku. Makanya kemudian dia melanjutkan begini, sejak kamu mendengarnya maka genaplah nas itu kan, gitu kan. Jadi roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku. Jadi artinya begini, roh Tuhan itu akibat dari sebuah pengurapan. Bagus sekali, pintar sekali saudara, cerdas sekali. Bahwa itu sebab atau bagian akibat dari sebuah pengurapan yang turun pada diri Yesus. Kapan pengurapan itu turun? Ketika ingat peristiwa yang kemarin, minggu kemarin, ketika dia dibaptis dan ketika dia berdoa, dia berdoa maka turunlah Roh Kudus. Itulah yang namanya pengurapan. Saudara dan saya mesti paham, di dalam konteks firman Tuhan khususnya di Perjanjian Lama, seseorang diurapi. Seseorang diurapi itu karena dia diangkat, dia ditunjuk untuk melakukan sebuah tugas khusus. Dalam Perjanjian Lama tidak semua orang diurapi. Yang diurapi di Perjanjian Lama adalah yang pertama raja. Ketika seseorang menjadi raja, dia perlu diurapi. Saudara masih ingat bagaimana Samuel mengurapi Saul, bagaimana Samuel mengurapi Daud. Dia membawa tabung tanduk berisi minyak, lalu mengurapinya, mencurahkan di atas kepalanya. Sejak saat itu Roh Tuhan menguasai Daud dengan pengurapan dan dia menjadi raja. Pengurapan yang berikutnya adalah pengurapan
sebagai imam. Itu harusnya lebih dulu daripada raja. Imam khususnya kemudian ada keturunan Harun, mereka mesti diurapi untuk melakukan tugas sebagai imam. Dan perhatikan ini, di Perjanjian Lama, ketika keturunan imam-imam ini melakukan tugas mereka, itu mereka diurapi ketika mereka sudah berumur 30 tahun. Jadi mereka sebelum umur 30 tahun, mereka belum diberi kepercayaan untuk melakukan tugas sebagai seorang imam. Ketika mereka usianya 30 tahun, mereka diurapi dan mereka boleh melakukan tugas mereka, menjalankan tugas mereka sebagai imam-imam. Bukankah ini sama ketika Yesus diurapi, Yesus berusia 30 tahun. Pengurapan imam. Pengurapan yang selanjutnya adalah pengurapan nabi. Ada 3 di Perjanjian Lama: pengurapan imam, pengurapan raja, dan pengurapan nabi. Artinya begini, ketika seseorang itu diurapi, artinya begini, orang itu dilantik untuk sebuah tugas khusus. Kalau saya baca di bahasa Indonesia sehari-harinya atau terjemahan yang lainnya, itu ketika kemudian kalimat sebab ia telah mengurapi aku, itu dipakai kata begini, sebab ia telah melantik aku. Saudara bisa bandingkan dengan bahasa yang lainnya, terjemahan yang lainnya. Kata mengurapi itu dipakai kata melantik. Jadi seseorang yang dilantik, seseorang yang diteguhkan untuk sebuah tugas khusus. Nah, pengurapan ini Yesus dilantik, ditunjuk untuk sebuah tugas khusus di dalam pelayanannya, terutama juga ada pelayanan-pelayanan kenabian di dalamnya. Dilantik. Nah, orang yang dilantik untuk sebuah tugas itu selalu disertai, diberikan otoritas dan kuasa. Kalau saudara kemudian diangkat, katakanlah menjadi menteri, kira-kira dalam diri saudara hanya biasa saja atau ada otoritas dari negara bahwa saudara sebagai seorang menteri, atau seorang jenderal, seorang tentara diangkat untuk kemudian diangkat memimpin sebuah pasukan, itu pasti dipersenjatai, dia diperlengkapi, diberikan otoritas dan diberikan kuasa. Jadi pengurapan, sekali lagi saya ingin menjelaskan kepada saudara, pengurapan itu seseorang dilantik, disahkan menjalankan tugas dan diberi otoritas dan kuasa dari yang melantiknya. Kalau Yesus dilantik oleh kerajaan surga, maka Yesus kemudian dia punya otoritas, wibawa, kuasa kerajaan surga. Nah, sekarang mari lihat otoritas yang diberikan kepada Yesus, kuasa yang diberikan oleh Yesus dalam pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Apa tugas? Apa kemudian tujuan dari pengurapan? Saya ulang buat saudara, apa tujuan pengurapan? Supaya nanti saudara dan saya mengerti, menyadari kenapa Tuhan mengurapi saudara, kenapa perlunya Roh Kudus itu turun atas diri saudara, apa perlunya Roh Kudus itu memenuhi kehidupan saudara, apa perlunya saudara dan saya kemudian dibaptis dalam baptisan Roh Kudus. Itu ada tujuannya. Lihat kemudian apa yang tertulis dalam firman Tuhan yang terjadi pada diri Yesus. Yang pertama, saya ingin membacakannya dari terjemahan yang lain. Izinkan saya membaca dari Indonesia literal. Dikatakan begini. Kan kalau firman Tuhan di dalam terjemahan yang baru, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Saya baca yang literalnya, dikatakan begini, Roh Yahweh, Roh Tuhan ada padaku karena Dia telah mengurapi aku, untuk menginjil kepada orang-orang miskin. Kalau bahasa Inggrisnya preach to, bahasa Inggrisnya aja. Jadi dikatakan begini, bahwa Dia menginjil. Yang pertama, kenapa Yesus diurapi? Itu dengan sebuah tugas untuk Dia mengkhotbahkan, menyampaikan firman Tuhan. Because He had anointed me to preach the gospel to the poor. Jadi dia berkhotbah, dia menyampaikan firman Tuhan, dia memberitakan Injil kepada orang-orang miskin. Jadi tujuan pertama diurapi
diurapi oleh Roh Kudus itu supaya memberitakan Injil. Perhatikan dengan baik, berita Injil itu adalah berita kabar baik. Saya juga mau menggarisbawahi begini, tolong dengar dengan baik. Kalau orang memberitakan Injil tanpa pengurapan Roh Kudus, bisa atau tidak? Orang memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Yesus Kristus, Injil tentang keselamatan, pengampunan itu, orang tanpa pengurapan bisa atau tidak? Tapi kemudian coba bandingkan orang yang memberitakan Injil dalam sebuah pengurapan dan orang yang memberitakan Injil tanpa pengurapan, beda atau tidak? Beda. Sebab jelas di sini seseorang diurapi itu tujuannya untuk memberitakan Injil. Saudara dan saya tidak akan punya power, tidak akan kemudian menggema berita Injil itu, tidak akan berdampak besar kalau tidak ada pengurapan Roh Kudus. Maka penting pengurapan Roh Kudus atas orang-orang percaya. Selanjutnya dikatakan begini, setelah memberitakan Injil pada orang-orang miskin, dikatakan begini, Dia telah mengutus aku untuk menyembuhkan orang-orang yang hancur hati. Yang pertama memberitakan Injil. Yang kedua dikatakan adalah diutus untuk menyembuhkan orang-orang yang patah hati, yang hancur hati, yang remuk hati. Perhatikan dengan baik di bahasa Indonesia literalnya maupun di bahasa Inggrisnya itu jelas. Kalau diberi terjemahan yang baru kan hanya dikatakan Ia mengutus aku untuk menyampaikan pada orang-orang miskin. Oh, di sini tidak ada. Tapi di sini jelas bahwa Tuhan mengutus, benar? Dikatakan di situ bahwa Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan Ia telah mengutus aku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Di sini dikatakan begitu, tapi bahasa yang lainnya dikatakan bahwa Tuhan mengutus untuk kemudian menyembuhkan. Perhatikan dengan baik, menyembuhkan orang-orang yang hancur hati. Jadi orang yang diurapi oleh Roh Kudus, selain memberitakan Injil, yang berikutnya dia harus menyembuhkan. Perhatikan dengan baik, bukan berdoa supaya orang sembuh, tapi tugasnya menyembuhkan. Jadi saudara dan saya harus mengerti, ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, sekali lagi, bukan hanya untuk sekedar supaya bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Saudara dan saya diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, itu supaya saudara memberitakan Injil. Yang kedua, mesti menyembuhkan orang-orang yang remuk hati, yang hancur hati. Itu berbicara kepada pelayanan inner healing, kesembuhan batin. Jadi perhatikan, di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya yang dibaptis dengan Roh Kudus, ada otoritas kerajaan saudara. Saudara dalam pelayanan harus berjalan menyembuhkan orang-orang yang remuk hati. Jangan kemudian cuma ayo datang yuk, terus cuma main-main saja ke gereja. Bukan. Saudara harus tahu apa permasalahan pada orang itu, dan kalau dia sedang mengalami keadaan sakit di dalam jiwanya, saudara bertanggung jawab untuk menyembuhkan orang itu. Tidak boleh berkata begini, ini bukan bagian pelayanan saya. Siapa yang bilang kamu sudah diurapi, kamu mesti menyembuhkan orang itu dari hati yang remuk? Mengerti maksud saya? Jadi jangan kemudian saling melempar pelayanan loh ya. Oh, bukan pelayanan saya Pak, pelayanan saya. Enggak. Saya tanya, kalau orang dipenuhi Roh Kudus, itu tugasnya. Orang-orang yang kemudian begini, orang karena tidak menyadari, banyak orang Kristen itu tidak mengerti bahwasanya ini selalu terjebak kemudian dengan perkara-perkara yang lama, masih bergulat saja dengan urusan yang lamanya. Saudara dan saya diurapi untuk memberitakan Injil, saudara dan saya diurapi itu untuk menyembuhkan orang sakit. Nah pertanyaannya kan begini, bagaimana menyembuhkan orang yang sakit hati, orang yang remuk jiwanya, lalu padahal kita sendiri juga belum sembuh. Sembuh dulu, baru kemudian menyampaikan. Yang ketiga, dikatakan mengkhotbahkan pembebasan bagi orang tawanan. Jadi orang-orang yang tertawan. Nah ini kan orang tawanan ini apakah orang-orang
memang di penjara. Enggak, tentu secara spiritual, secara rohani, orang-orang yang terikat, yang tertawan oleh dosa, terikat oleh roh-roh, ya mabuk, judi, rokok, dan semuanya terikat, tertawan. Itu harus diberitakan pembebasan kepada mereka. Mengkhotbahkan halal ini pembebasan buat yang lainnya. Yang keempat, dikatakan kemudian memberikan pemulihan, penglihatan kepada orang buta. Kalau bahasa Indonesia kan kemudian dikatakan penglihatan bagi orang buta. Kalau bahasa Inggrisnya pakai kata recovery. Jadi orang itu dipulihkan, disembuhkan. Tolong dengar dengan baik. Saudara saya sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, yang sudah diperlengkapi dengan baptisan Roh Kudus. Saudara saya sebagai orang-orang Pentakosta yang penuh dengan Roh Kudus. Saudara saya kemudian mesti berjalan. Ini bukan hanya secara arti lahir, secara pengertian rohani saja, tapi juga secara lahiriah harus terjadi. Bahwa saudara dan saya ketika dalam pelayanan mesti menyembuhkan orang yang sakit. Ada yang amin. Saudara dan saya mesti menyembuhkan orang sakit. Sebab itu perintah firman Tuhan buat orang-orang yang diurapi. Dan itu tujuan dari pengurapan. Pengurapan itu memberikan empower buat kita, memberikan kekuatan buat saudara dan saya, mentapiskan saudara dan saya, mengutus, mendelegasikan kuasa kerajaan surga. Saya ingin membangkitkan ini kembali, khususnya buat gereja Tuhan, terutama orang-orang aliran Pentakosta Karismatik. Bahwa saudara dan saya sebagai orang-orang aliran Pentakosta Karismatik, saudara dan saya berjalan dengan kuasa Tuhan. Beribadah itu tidak hanya kemudian kewajiban hari Minggu, tapi saudara mesti menyembuhkan. Mulai sekarang makanya bergerak. Saya beritahu pada kalian semuanya, tolong dengar dengan baik. Menyembuhkan orang sakit itu bukan milik orang tertentu. Bukan hanya milik denominasi gereja tertentu, tetapi milik semua orang percaya. Sebab Tuhan telah mengutus saudara dan saya. Harus menyembuhkan. Ketemu orang sakit, saya mesti berdoa, sembuhkanlah. Perintahnya firman Tuhan itu, sembuhkanlah orang sakit, bukan berdoalah buat orang sakit. Saudara mesti menyembuhkan mereka. Tapi begini, tolong belajar bersama. Tidak semua orang sakit lalu saudara mesti doakan. Tunggu dulu, jangan keburu-buru berdoa. Sebab kan seorang sakit itu bisa karena banyak faktor. Mengerti? Lah kalau sakitnya itu kemudian begini, sakit asam urat, sakit darah tinggi, sakit kolesterol, jangan doain. Percuma didoain. Sebelum dia bertobat, mulutnya bertobat, makan makanan yang menjadi gelojo. Benar? Itu kan mesti bertobat dulu. Kalau orang kemudian dia darah tinggi, karena tidak bisa kontrol makannya kemudian daging-dagingan yang asin begitu, suruh bertobat dari makannya. Nanti dia sembuh itu. Nah, jadi begitu. Dosa kalau kemudian sakit karena dia kesalahannya, suruh bertobat. Tapi kalau kemudian dia sakit karena kemudian memang serangan kerajaan kegelapan, atau sakit yang kemudian memang dia perlu disembuhkan karena tidak ada lagi kuasa di dunia ini bisa menyembuhkan, doa buat mereka, sembuhkan, katakan dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Itu harus kita kerjakan. Yang selanjutnya, yang kelima, mengutus dalam kebebasan orang-orang yang tertindas. Jadi orang-orang yang tertindas secara kehidupan mereka, orang-orang yang miskin, tertindas oleh dosa, oleh keadaan semuanya, saudara saya mesti memberitakan kebebasan buat mereka. Keren sekali sebenarnya. Inilah yang kemudian terjadi pada diri Yesus. Jadi ini bukan slogan ketika dia membaca lalu selesai. Saya akan tunjukkan kepada saudara, ketika Yesus diurapi, selesai diurapi, dan firman Tuhan ini dibacakan, itu terjadi dalam pelayanannya Yesus. Betul tidak? Yesus kemana-mana menyembuhkan orang sakit. Yesus kemana-mana kemudian memberi penghiburan buat orang-orang yang remuk hatinya. Yesus kemana-mana bertemu dengan orang-orang miskin, dan kemudian Yesus berbagi kepada orang-orang miskin. Yesus kemudian pergi kemana-mana dia dengan mengusir roh-roh jahat, melepaskan orang-orang
orang dari tawanan perbudakan kuasa kerajaan kegelapan. Yesus berjalan dengan pimpinan Roh Kudus, dengan otoritas kerajaan surga, dengan kuasa kerajaan surga. Pelayanan Yesus selalu disertai dengan mujizat-mujizat. Yesus menyampaikan firman Tuhan, dikatakan firman Tuhan, dia pergi dari kampung ke kampung, dari kota ke kota untuk memberitakan kabar baik. Dan bukan hanya memberitakan kabar baik kan, dan Yesus menyembuhkan banyak orang. Itu yang terjadi pada Yesus. Sekali lagi saya ingin sampaikan begini buat saudara. Apa yang Yesus alami, nanti kita akan melihat bahwa itu kemudian juga terjadi pada gereja mula-mula, pada murid-muridnya dalam pelayanannya. Dan ini juga harus terjadi dalam hidup saudara dan saya, bahwa pelayanan saudara dan saya adalah pelayanan yang penuh kuasa yang dari Roh Kudus. Ada amin? Sekarang saya bandingkan, saya ajak saudara membandingkannya firman Tuhan ini dengan membaca Injil Matius pasalnya yang ke-12. Matius 12. Injil Matius pasal 12 ayat 22 sampai dengan 32. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh supaya roh saudara bisa menangkapnya. Saya selalu bilang kepada semua saudara, kalau hatimu tidak tersedia, kau tidak dapat menangkap apa yang datang dari Tuhan. Kalau hatimu tidak terbuka, rohmu tidak terbuka, sulit bagimu untuk menangkap apa yang datang dari Tuhan. Tapi saya selalu berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika semua benih kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dan itu terdengar di telinga saudara, itu biarlah benar-benar tumbuh subur dalam diri saudara. Rohmu terbuka dan dapat menangkap rancangan Tuhan. Si tempat ini dibutuhkan orang-orang yang cerdas secara rohani, yang dapat menangkap isi hati Tuhan, dapat menangkap kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Matius pasal 12 ayat 22 sampai dengan 32. Saya baca buat saudara perlahan-lahan, saudara ikuti dengan baik. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang keras, seorang yang apa? Kerasukan setan. Lihat kerasukan setannya. Orang ini kerasukan setan bukan seperti orang yang gila di kuburan, tapi lihat setan ini. Orang itu apa? Buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Jadi saudara tahu, orang dirasuk setan ini, setannya setan apa? Setan apa ini? Itu setan apa? Buta dan bisu. Perhatikan bahwa ternyata orang mengalami kebutaan dan mengalami kebisuan itu bukan karena kemudian ada sesuatu yang salah ketika dia lahir, tapi bisa karena ini roh jahat bekerja di dalamnya. Nah yang begini saudara mesti berdoa kepada mereka, perhatikan dengan baik. Makanya saudara dan saya mesti mengerti nanti dalam pelayanan, ketika seseorang itu sakit, saudara mesti minta hikmat dari Tuhan. So mesti berdoa dengan sungguh-sungguh supaya saudara bisa mendeteksi ini penyakit karena apa. Apa yang saudara dan saya mesti kerjakan. Nah kan udah tahu ini, dia buta, dia bisu nih. Memang susah nih kalau orang buta dan bisu. Orang buta mesti harus dibawa ke dokter spesialis mata supaya dia dioperasi matanya, ganti kornea mata. Siapa tahu ada yang mau menyumbangkan matanya, nah gitu kan. Oh ini bisu, kalau bisu sampai sekarang belum ada orang yang kemudian bisa membuat orang bisu berbicara kan juga, sudah tidak mungkin. Tapi ini kerjanya setan. Perhatikan saudara, dari zamannya Yesus saja peristiwa ini, kalau zaman sekarang banyak tak seperti orang-orang seperti ini sebenarnya? Ada banyak, makanya saudara saya perlu dalam pengurapan Tuhan. Saya lanjut dulu. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri.
bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Ayat 7, jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimana orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Lihat, Yesus yang menerima pengurapan dari Roh Kudus, atau dengan kata lain, Yesus yang diurapi oleh Roh Kudus, di dalam pelayanannya menjadi pelayanan yang berbeda dengan semua imam-imam, dengan semua pengkhotbah pada waktu itu, dengan semua orang-orang pemuka-pemuka agama. Pelayanannya berbeda. Pelayanan Yesus adalah pelayanan yang penuh dengan kuasa, pelayanan yang punya otoritas kerajaan surga dan kuasa dinamis yang berasal daripada Tuhan. Dalam waktu pelayanannya, tiba-tiba ada seseorang yang kerasukan setan dibawa oleh orang-orang yang lain pada waktu itu kepada Yesus. Jadi ada orang-orang mengetahui bahwa orang ini kerasukan setan, dan kerasukan setannya itu membuat dia menjadi buta dan bisu. Orang ini dibawa kepada Yesus. Perhatikan, lalu Yesus menyembuhkan orang itu. Dikatakan Yesus menyembuhkan orang itu. Dengan cara pasti dia mengusir setannya. Lihat ini, perhatikan saudara baik. Apakah Yesus kemudian waktu mengusir setan dengan berteriak-teriak? Halo? Yesus berteriak-teriak. Makanya jangan jadi kebiasaan kalau usir setan itu suaranya keras sekali. Hanya suaranya yang keras, tapi kuasanya tidak ada. Yesus mengusir setan selalu dengan otoritas kerajaan surga. Tidak perlu berteriak-teriak, tidak perlu dengan sesuatu yang heboh. Dia usir setan itu. Dan kemudian ketika diusir setan yang merasuk orang ini, maka firman Tuhan katakan, maka orang itu dapat melihat dan dapat berkata-kata. Mujizat yang luar biasa, dan itu disaksikan oleh banyak orang. Keren sekali. Saya tanya buat saudara, ketika Yesus ini menyembuhkan orang yang dirasuk setan ini di dalam rumah ibadah atau di luar rumah ibadah? Jawab dengan keras. Di mana? Di luar. Makanya mulai sekarang belajar untuk kemudian kita berani keluar. Jangan jago kandang saja. Kalau di gereja, wow, nyanyi, melompat-lompat, suaranya kencang. Tapi kalau di luar enggak. Saudara dan saya diutus itu untuk keluar dari gedung gereja supaya orang lain dapat melihat kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, kok selalu falas gitu loh. Saudara dan saya diutus untuk menyatakan kuasa kerajaan surga buat orang-orang di luar sana. Awas kamu tidak bertindak, awas kamu tidak melangkah. Sibuk dengan urusanmu sendiri, sibuk dengan cicilanmu, sibuk dengan shoppingmu, sibuk dengan apa lagi? Jangan senderan tembok kamu. Mulai belajar kemudian keluar sana, cari orang-orang, sembuhkanlah mereka dengan otoritas kerajaan surga. Bagaimana orang bisa melihat bahwa Yesus yang kamu sembah itu Yesus yang luar biasa kalau kemudian kita tidak memberitakannya keluar? Nah, ketika orang ini sudah disembuhkan oleh Tuhan, setannya sudah diusir oleh Yesus Kristus pada waktu itu. Perhatikan ini, orang-orang di situ mulai ada yang kagum dan berkata, orang ini adalah anak Daud.
Orang-orang di sekitarnya menjadi takjub, menjadi heran dan berkata, "Iya, ini agaknya anak Daud." Saya perhatikan ini. Istilah anak Daud itu berarti menuju apa? Sudah ngajar loh ya. Istilah anak Daud itu bicara tentang apa? Bicara tentang Mesias, sang penyelamat, juru selamat. Jadi tentang anak Daud itu berkata, inilah Mesias itu yang dijanjikan. Oke, mengerti? Jadi bicara tentang Mesias yang diurapi. Mesias, Mesaya, Al-Masih, itu artinya yang diurapi. Inilah yang diurapi itu, Mesias yang dijanjikan itu. Kalian ini cuma nyatet, gak ngerti-ngerti. Ya enggak apa-apa lah. Tuhan kasih kesabaran, kasih mereka pewahyuan. Mereka menuju pada itu. Ada orang yang takjub, ada orang yang heran, ada orang yang kemudian dia bisa berkata, Yesus memang Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, nanti dalam pelayanan, kalau kalian kemudian bergerak bersama dengan Tuhan, dengan otoritas, dengan kuasa kerajaan surga, akan ada banyak orang juga heran dengan apa yang Tuhan kerjakan lewat kehidupan saudara. Tapi begini, tidak hanya ada yang orang yang heran, tapi ada para pencemooh. Katakan dengan saya, pencemooh. Itu dua hal yang harus saudara sadari. Ketika roh Tuhan bekerja, ketika kuasa Tuhan termanifestasi nyata dalam pelayanan saudara dan saya, ada orang-orang yang heran, ada orang-orang yang menjadi takjub, ada orang yang menjadi kagum. Tapi dalam waktu yang sama juga ada banyak orang-orang yang melecehkan, orang-orang yang mencemooh, orang-orang yang mengolok-olok. Dan rupanya justru yang mengolok-olok pada waktu itu di sini disebutkan orang-orang Farisi, orang-orang yang belajar tentang agama. Lalu kemudian ini mereka tidak senang ketika ada orang-orang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Waktu orang-orang takjub dan berkata bahwa dia ini agaknya anak Daud, orang-orang Farisi marah dan berkata begini, dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, atau Baalzebul. Baalzebul itu adalah pemimpinnya, dewanya, ketuanya daripada dewa-dewa pada waktu itu. Jadi dewa tertingginya itu Baalzebul. Perhatikan dengan baik. Saudaraku, saya mempersiapkan saudara ketika nanti saudara dalam pelayanan, saudara juga akan menerima tantangan-tantangan yang sama seperti dialami Yesus. Makanya saudara mesti siapkan mental saudara. Ketika ada orang-orang yang mengejek saudara, mengolok saudara, menertawai saudara, saudara mesti mengerti Yesus pun sudah menanggung hal yang sama. Dan kita tidak perlu ciut nyali kita, dan tidak perlu marah kepada mereka, sebab mereka tidak mengerti. Oke, singkat cerita, perhatikan ini. Kemudian Yesus menjawab mereka dengan logis. Kerajaan yang terpecah-pecah tidak akan kemudian menjadi bagus. Kerajaan yang terpecah-pecah itu pasti menjadi binasa. Dan bukan hanya kerajaan, kemudian dia juga Yesus menyampaikan kalau keluarga terpecah-pecah juga pasti mengalami kehancuran. Perhatikan ini tolong dengan baik. Makanya begini, dengar dengan baik. Suami istri keluarga tidak boleh terpecah-pecah. Amin. Harus kompak, harus sehati. Keluarga kalau terpecah itu selalu kemudian di sasaran empuk untuk iblis menyerangnya, menghancurkannya. Supaya tidak terpecah-pecah, suami dan istri harus terbuka seorang dengan yang lain. Amin. Hen, kau tahu isi dompetnya suamimu berapa isi? Ya berapa kau tahu banget? Sekarang. Oke, itu pelajaran yang lain. Saya lanjut buat saudara sekarang. Lalu Yesus menjawab kepada mereka, kerajaan tidak mungkin terpecah-pecah. Iblis tidak mungkin mengusir iblisnya. Tapi saudara perhatikan ini, jangan sampai kemudian saudara terjebak. Yang kemudian di televisi itu setan main drama. Loh, sekarang ini kan zamannya apa yang diatur itu disetting, di acara-acara itu kan disetting kan. Makanya ada orang diusir setan pakai kuasa yang lainnya. Jadi sebenarnya setannya tidak diusir, setannya tidak keluar, setannya tetap tinggal, tapi pura-pura keluar.
Mengerti mas saya? Namanya ada tokoh agama, usir setan itu, keluar setan apa, diajak bicara, oh ini roro ini ya, segala macam begitu, keluar, ya keluar, nah, tapi tidak keluar, dia hanya kemudian acting supaya orang yang lihat, oh ya tahu, ini tahu, paranormal ini, dukun ini, ahli apalagi hipnotis ini, usir setannya tidak keluar, setannya ada di situ, setannya pada orang itu, beda dengan orang percaya. Kalau kamu makanya kemudian punya otoritas, usir orang setan dari orang itu, dia keluar, dan kita bisa tahu dia keluar atau belum. Nah, kalau saudara tidak mengerti kan biasanya kita lihat begini dalam doa pelepasan, belum keluar ini, karena dia adalah bapak pembohong. Makanya itu perlu saudara dan saya punya hikmat berasal daripada Tuhan. Nah, selanjutnya ini, perhatikan ayatnya yang ke-28 yang saya ingin saudara dan saya memperhatikan dengan baik. Perhatikan ayat 28 dari Matius pasal 12 ini. Tetapi jika aku mengusir setannya dengan apa? Yang keras. Mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Mengusir setan itu bukan dengan kekuatan Yesus sebagai manusia loh ya. Kalau Yesus sebagai Tuhan, beda. Tapi kan dalam kemanusiaannya karena dia menyerahkan kehendaknya kepada Roh Kudus, makanya dia mengusir setan. Yesus sendiri berkata, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa, by the Spirit of God, mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Usir setan itu dengan kuasa Roh Allah. Makanya sekali lagi saya beritahu pada saudara, kalau saudara sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kau sudah dibaptis oleh Roh Kudus, dalam dirimu ada kuasa dan engkau bisa usir setan. Mau setan apa saja, dari setan yang kecil sampai setan yang paling besar, kuasamu lebih besar daripada kuasa setan itu. Saya mesti menyadari itu. Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Ketika orang mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, dikatakan gini, maka sesungguhnya kerajaan Allah datang kepadamu. Saudara tahu artinya apa ini? Jadi kedatangan kerajaan Allah itu ketika orang mengusir setan. Artinya begini, ketika seseorang dia dalam kondisi dirasuk setan, seseorang yang dikuasai oleh setan, seseorang yang belum bertobat dan roh setan menguasainya, berarti orang ini kan menjadi anggota warga kerajaan gelap, kerajaannya setan. Jadi sebelum orang percaya pada Tuhan, dikuasai roh jahat, dia adalah warga kerajaan gelap. Supaya kemudian dia bisa menjadi warga kerajaan Allah, saudara mesti usir keluar penguasa sebelumnya yang di dalamnya. Bukankah dalam diri orang ini yang menguasai adalah setan, roh jahat? Makanya dengan diusirnya keluar, ditaklukkan, ditundukkannya kuasa kerajaan kegelapan ini dan diusir keluar, kemudian kerajaan surga datang kepada orang itu. Jadi hidupnya sekarang bukan lagi dikuasai kerajaan kegelapan, kerajaan surga yang menggantikannya. Menurut saya harus diusir keluar penguasa yang lama, penjajahnya mesti diusir. Saudara masih ingat bagaimana bangsa Indonesia mengusir para penjajah itu keluar dari bangsa Indonesia? Kalau itu mereka ada tetap di dalam, kita tidak merdeka. Makanya diusir keluar, tidak boleh lagi ada di Indonesia. Mereka diusir kembali ke sana, dan kemudian kita mengumumkan mulai saat ini diproklamasikan Indonesia merdeka. Jadi itu sebuah peralihan tentang kekuasaan. Orang yang diusir setan dari dalam dirinya, dia tidak lagi dalam jajahan kuasa kerajaan kegelapan, tapi kemudian kerajaan surga lah yang masuk dalam diri orang itu. Mengerti? Ini yang disebut kerajaan surga datang kepadamu. Makanya penting bahwa ada pelayanan apa? Ya, musir setan, doa pelepasan. Sekarang kuasanya ada di mana? Kuasa atas roh jahat itu ada di mana? Lu kok gak jawab? Kuasa atas roh jahat, musir setan itu ada di mana?
Nah, dalam hidup kita, bilang dalam diri saya. Seringkali karena kita tidak menyadari bahwa dalam dirimu itu ada otoritas kerajaan surga yang powerful. Itu pelayanan semua orang. Tidak peduli kalian sudah lama di gereja atau baru di gereja, yang penting kamu sudah lahir baru, bertobat sungguh-sungguh, dibaptis, dan kemudian penuh dengan Roh Kudus. Kamu punya otoritas yang sama. Sama seperti rasul-rasul, otoritasnya sama. Sama seperti Yesus, otoritasnya sama. Kan Yesus berkata kepada kita, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Dia akan mengusir setan demi namaku, menyembuhkan, berbuat mujizat demi namaku, berkata-kata dalam bahasa yang baru demi namaku. Itu kan otoritas yang Yesus berikan kepada saudara dan saya. Saudara mesti mengerti firman Tuhan. Jadi begini, kesadaran saudara dan saya akan firman Tuhan itu jauh lebih penting dalam kehidupan kita. Saya akan seringkali mengulang buat saudara. Kadang-kala orang di gereja itu lebih sadar kalau ada setan daripada ada Roh Tuhan dalam dirinya. Betul tidak? Coba kalau berdoa begini, Tuhan, ini waktunya pemberitaan firman-Mu Tuhan. Ini adalah waktu yang terbaik. Yang terbaik bukan hanya pemberitaan firman Tuhan. Waktu yang terbaik itu ketika kamu datang menyembah, membawa korbanmu kepada Tuhan. Makanya kalau datang ke gereja jangan terlambat. Lu udah ada yang amin. Oke? Terus kemudian gini, kamu sadar bahwa ada roh-roh jahat yang tidak suka ketika firman-Mu diberitakan. Makanya kami usir keluar dari gereja ini. Kami usir keluar dari hati kami. Duh, kalau kamu usir keluar dari hatimu, berarti setannya tadi di mana? Loh, berarti kamu sadar itu setannya ada di mana? Wah, aneh, kamu sudah lahir baru. Ini kadang-kadang doa yang kemudian kelihatan rohani, tapi itu sebenarnya salah. Betul tidak? Banyak kalian mendengar orang berdoa begitu kan? Kamu usir setan yang menguasai hati. Loh, kalau kamu sudah lahir baru, Roh Kudus, masa kemudian setan ada dalam hatimu? Kan seringkali begitu orang lebih sadar adanya setan daripada sadar akan adanya Tuhan dalam diri saudara. Yang tinggal dalam diri kita siapa? Roh Allah, Roh Kudus. Percayalah itu. Lihat ini, ada dua perkara yang penting di dalam ayat 28 ini. Yaitu yang pertama, mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, dengan kuasa Roh Kudus. Jadi bukan karena kehebatan saudara, bukan karena doa puasa. Bukan berarti doa puasa tidak penting, doa puasa juga penting. Kan sekarang ini banyak orang kemudian kalau dia pikir kalau puasa lebih sakti. Itu pemahaman para petapa, para dukun. Banyak berpuasa semakin sakti. Saudara, puasa atau tidak puasa sebenarnya ketika sudah penuh Roh Kudus, puasa itu sudah penuh dalam diri saudara. Amin. Berpuasa itu kan karena kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berpuasa itu mengambil waktu supaya kamu lebih dekat dengan Tuhan, mematikan keinginan-keinginan daging dan ingin bersekutu lebih kuat, lebih erat dengan Tuhan. Itu. Tapi kuasanya tetap dalam diri saudara kuasa. Saudara mesti percaya itu. Oke? Melihat wajah saudara tidak yakin bahwa ada diri saudara ada kuasa. Percaya nggak sih? Saudara bilang, masa iya sih Pak? Masa iya sih Pak? Ayo. Percayalah, itu firman Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Mengusir dengan kuasa. Yang kedua adalah datangnya kerajaan surga. Makanya kalau saudara ingin memanifestasikan supaya kerajaan surga datang, banyaklah pelayanan usir setan. Makanya cari orang-orang yang kerasukan gitu, orang-orang yang tidak waras. Gimana kalian mau pelayanan seperti itu? Ketika lihat orang yang tidak mandi berapa? Ya, beli. Tidak lihat sini. Coba kalau Yesus itu seperti kita yang jijian yuk. Kan Yesus sudah akan memegang orang yang apa? Kena kusta. Benar? 10 meter dari depan sana. Saya cukup berfirman dari sini. Sembuhlah kamu. Selesai. Tapi Yesus kan katakan ada firman Tuhan, dia menjamah orang kusta itu. Dia pegang orang kusta itu. Ini kuasa masih mikir begini. Pak. Kusta.
Justru kita dipanggil untuk melayani yang seperti itu. Lu udah ada yang amin? Kamu milih melayani ke Singapura, ke Hong Kong, ke orang-orang yang kemudian hebat-hebat, kaya-kaya, yang banyak uangnya, yang harum-harum baunya. Ada memang yang disuruh, memang Tuhan percayakan untuk melayani itu, tapi sebenarnya pelayanan kita mesti banyak lagi pada orang-orang miskin. Ada amin. Pada orang yang tertawa, yang patah hati, yang remuk hati, itu adalah ladang pelayanan kita. Katakan amin. Mana ladang pelayananmu yang mana? Hong Kong, Eropa. Oke, saya lanjut buat saudara. Nah, lihat ini. Saya ingin beritahu kepada saudara, ketika dalam konteks ini, lalu Yesus juga menjelaskan, Roh Allah itu Roh Kudus, dan Yesus juga menjelaskan, jangan sampai menentang atau menghujat Roh Kudus. Lihat ayat 31 dan ayat 32. Belum ya waktunya? 10 menit lagi. 31 dan 32. Perhatikan ini. Pertama, mereka komplain waktu Yesus sebut sebagai anak Daud, sebagai Mesias. Dan komplain yang berikutnya sebenarnya mereka komplain terhadap karya atau pekerjaan Roh Kudus. Makanya Yesus berkata, ketika aku mengusir dengan kuasa Roh Allah, itu sebenarnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia. Ayat 31 dulu, 31-32. Sebab aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat kepada manusia, hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia yang sekarang maupun di dunia yang akan datang. Ingat konteksnya tadi apa? Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Roh Allah. Lalu Yesus menekankan begini, perhatikan kalian yang mendengar. Kalau kamu menghujat anak manusia, menentang anak manusia, artinya dia menunjuk kalau kamu menghujat saya sebagai anak manusia, masih ada pengampunan buat kamu. Tapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, itu tidak ada pengampunan buat kamu. Nah, konteks menghujat dan menentang Roh Kudus ini konteksnya apa? Kalau sudah baca firman Tuhan tadi, saya ajak baca tadi. Menentang doa kelepasan. Apa? Coba simpulkan. Kira-kira menurut saudara apa ini? Menentang Roh Kudusnya itu, konteks ini itu apa? Menentang Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, konteksnya apa? Apa? Ayo mikir. Mikir. Ketika seseorang menolak karya daripada Roh Kudus, menurut saya, jadi ketika orang menentang Roh Kudus itu menentang karya Roh Kudus. Kan Yesus tadi bilang, ketika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Jadi itu karyanya siapa? Usir setan itu karyanya siapa? Yang berkarya, yang bergerak, yang bekerja siapa? Roh Kudus. Jadi menentang Roh Kudus itu adalah menentang pekerjaannya, menentang karyanya. Pak, Bu, perhatikan dengan baik supaya saudara dan saya bukan menjadi golongan orang yang tidak mempercayai kuasa Tuhan, yang tidak menghargai karya Tuhan, yang kemudian menolak pekerjaan Roh Kudus. Usir setan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Saya waktu merenungkan saya miris. Ada banyak ternyata orang-orang Kristen yang selalu kemudian mentertawakan Kristen, ya, mentertawakan, mencemooh, mengejek, mengolok-olok ketika Yesus usir setan. Bukankah Yesus usir setan itu dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Roh Allah? Itu yang kemudian disekalikan. Hati-hati, jangan sampai kamu menghujat Roh Kudus,
menentang Roh Kudus. Sebab kalau kamu masih menentang aku sebagai anak manusia, masih ada pengampunan buat kamu. Tapi kalau kamu menentang Roh Kudus, tidak mempercayai pekerjaannya, tidak mempercayai kuasanya, tidak mempercayai karya daripada Roh Kudus, itu disebut menentang Roh Kudus. Perhatikan, bukankah juga banyak orang Kristen sekarang atau gereja-gereja sekarang yang selalu menolak dan menentang karya Roh Kudus? Perhatikan dengan baik. Makanya saya bilang pada saudara, tidak semua gereja memberitakan firman Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah saudara dan saya yang menuruti perintah firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Saya akhiri sampai di sini. Perhatikan buat saudara dan saya bahwa ada pengurapan dari Roh Kudus dengan tujuan tadi. Saudara dan perlengkapi untuk memberitakan kabar baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati.